Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, senang kita boleh berjumpa lagi hari ini di hari Selasa, tanggal 18 Februari tahun 2025. Saya percaya ada sukacita yang boleh kita nikmati di hari berkat pemberian Tuhan. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Dan sebelum kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk hari baru yang boleh kami nikmati, baik secara pribadi maupun sebagai satu keluarga Kristen. Untuk mengawali setiap tugas, tanggung jawab kami, bahkan pelayanan di sepanjang hari ini, kami mau datang untuk menyembah hadirat-Mu dalam membaca firman bersama dan merenungkannya. Kami memohon hikmat Roh Kudus Tuhan menguasai kami, supaya setiap firman yang kami baca bukan hanya kami dengar, tapi terlebih dapat kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan firman di pagi hari ini diambil dalam Amsal pasal 9, dibaca ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik, mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah menumbuhkan kebijaksanaan dalam keluarga di era digital. Keluarga Kristen kita semua yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Di abad 21 ini, di era digital, kita sering dihadapkan pada banyak pandangan baru, termasuk yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai iman Kristen. Ayat-ayat yang kita baca di pagi hari ini mengingatkan kita untuk bijaksana dalam menghadapi setiap perbedaan tersebut. Pencemooh dalam konteks ini adalah mereka yang menolak kebenaran dan senang mengejek orang lain. Di dunia maya, kita mungkin bertemu dengan komentar-komentar, baik itu komentar sinis, hinaan, atau bahkan ujaran-ujaran kebencian. Amsal mengingatkan bahwa mencela mereka hanya akan mendatangkan kebencian. Dalam keluarga, mari semua belajar untuk tidak terpancing emosi dan membalas dengan cara yang sama. Sebaliknya, mari kita menunjukkan kasih dan kesabaran sambil tetap teguh pada kebenaran. Sedangkan orang bijak sendiri adalah mereka yang terbuka untuk belajar dan menerima koreksi. Ketika menegur anak-anak dengan cara yang benar, dengan kasih dan kerendahan hati, maka mereka akan menghargai dan bahkan mengasihi orang tua. Selain itu, salah satu cara dalam mengoreksi atau menegur anak-anak dalam keluarga adalah tentu terutama dengan memberi teladan tentang bagaimana seharusnya melakukan sesuatu dengan benar, adil, dan bijaksana. Karena itu mari ciptakan suasana di mana setiap anggota keluarga kita merasa aman untuk saling menegur dan menerima teguran itu. Terlebih, saling memberi teladan dalam perbuatan baik. Ini adalah bagian penting dari proses pertumbuhan dan pematangan rohani. Hikmat Roh Kudus Tuhan mengajak kita untuk terus belajar dan bertumbuh dalam pengetahuan. Ini berarti bahwa kita harus selektif dalam memilih sumber informasi, mencari pengetahuan yang benar dan bermanfaat, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Pengajaran hikmat ini pun berlangsung secara terus-menerus sepanjang hidup manusia. Kita semua keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Karena itu mari jadikan keluarga kita
sebagai tempat di mana hikmat Tuhan bertumbuh subur. Mari kita juga belajar untuk menegur dan menerima teguran dengan bijaksana. Kita belajar dan terus mengembangkan pengetahuan dan pengertian. Maka dengan demikian, kita akan semakin dewasa dalam iman, semakin dekat dengan Tuhan, dan semakin siap menghadapi tantangan di era digital ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian untuk melakukan firman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini, ketika waktu dan kesempatan boleh ada bagi kami karena berkat kemurahan-Mu. Kami boleh lagi belajar firman memperlengkapi kehidupan kami lewat hikmat Roh Kudus yang daripada Tuhan. Karena itu Tuhan terus mampukan kami semua, baik secara pribadi maupun sebagai satu keluarga Kristen, dalam kehidupan bersama kami satu dengan yang lain, antara suami istri, orang tua, anak-anak, kakak beradik, saudara bersaudara yang ada. Biarlah dengan hikmat Tuhan menuntun kami untuk semakin jeli melihat setiap tantangan pergumulan yang ada di depan kami, supaya kami dapat membedakan mana yang baik untuk kami lakukan dan mana yang tidak. Supaya juga menghadapi era digital saat ini, baik kehidupan kami sebagai orang tua maupun anak-anak, mau untuk saling ada dalam tegur-menegur satu dengan yang lainnya. Apabila ada kesalahan, kekeliruan, kami mau ditegur dan bersikap bijaksana terhadap setiap teguran itu. Ajar kami, supaya kami senantiasa mau memperbaiki kehidupan kami lewat apa yang Tuhan inginkan. Tentu lewat orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan hendak menyatakan apa yang baik sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Karena itu biarlah hikmat Roh Kudus Tuhan yang bekerja atas kami, supaya setiap teguran yang kami terima akan kami pakai untuk memperbaiki kehidupan diri kami, untuk semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Karena itu tolong kami selalu Tuhan, tolong keluarga kami di tengah tantangan perkembangan yang ada. Biarlah dengan hikmat Tuhan kami semakin jeli untuk melihat setiap informasi sesuai dengan fakta yang ada, supaya dari mulut kami, dari kehidupan kami, ada berkat-berkat Tuhan yang boleh mengalir, ada berkat-berkat Tuhan yang boleh dirasakan, baik dalam kehidupan persekutuan keluarga, berjemaat, tapi juga bermasyarakat. Tuhan mampukan kami untuk senantiasa menyatakan firman itu, di mana saja kami pergi dan berada, dalam setiap peran dan fungsi yang kami sementara kerjakan. Karena itu kami terus memohon Roh Kudus Tuhan menuntun kami ketika di sepanjang hari ini, di hari Selasa ini dalam rencana kehidupan. Ada banyak hal yang akan kami lakukan, Tuhan sertai ketika kami akan bekerja dalam setiap usaha kami, pelayanan kami, pendidikan kami. Tuhan berkati, Tuhan tuntun supaya kemanapun kami pergi dan berada, kami dimampukan untuk melakukan apa yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan jaga, pelihara anak cucu kami di era digital saat ini. Biarlah dengan segala perkembangan yang ada, dengan segala godaan yang ada, iman mereka terus terpaut hanya kepada Tuhan. Sehingga meski ada dunia sosial yang sementara kami geluti, yang sementara bersanding dengan kami, yang kami pakai sehari-hari, tapi berbagai informasi yang kami terima boleh kami gunakan dengan hal-hal yang positif untuk membangun kehidupan kami, baik secara pribadi maupun sebagai satu keluarga Kristen. Karena itu, kami memohon Tuhan memberkati kami semua, terlebih khusus Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan dari kolom 1 sampai kolom 27, perangkat pelayanan yang ada, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang sementara menyaksikan program renungan harian
harian keluarga di pagi hari ini. Biarlah di tengah kami akan menjalani tugas aktivitas kami, semuanya dilakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bersama bersyukur dengan anggota jemaat yang bersuka cita karena berhari ulang tahun di tanggal 18 Februari. Tuhan berkati mereka baik ulang tahun secara pribadi maupun ulang tahun perkawinan dalam satu kehidupan keluarga. Biarlah sukacita yang boleh mereka rasakan dipersembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tapi pun kami terus berdoa bergumul bersama dengan jemaat Tuhan yang sementara menderita sakit. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit pun dalam masa-masa pemulihan di rumah. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Sehingga melalui gumul sakit penyakit yang diderita, iman mereka semakin terpaut hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap menjalani hari ini dengan terus berpegang pada kebenaran firman, karena Tuhan senantiasa berjalan dengan kami, dan Tuhanlah yang akan menolong menjalani kami kehidupan yang sementara kami tapaki hari ini. Terima kasih Tuhan, ini kami yang berdoa, ini kami yang bermohon, sambil kami terus juga mendoakan bagi Komisi Multimedia Jemaat Maranatha Pas Selatan. Tuhan berkati mereka semua yang terlibat di dalamnya ketika hari ini akan memulaikan tugas dan aktivitas. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Pas Selatan. Selamat kita beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.